Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 291. Magna dan Zora akhirnya beraksi dan Magna sempat menggunakan sebuah sihir baru untuk melawan Dante yang sudah menghajar Kapten Jack. Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini, karena informasi dalam video ini hanya berdasar dari bocoran gambar yang beredar dan hanya berdasar dari terjemahan kasar. Lalu seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 291 yang sudah kami bagi berdasar dari bocoran gambar yang beredar. Bocoran gambar pertama, tubuh Lilith yang sudah bergabung dengan tubuh Naama terlihat sudah menghilang setelah dikalahkan oleh Asta. Dan dengan hal ini bisa dipastikan bahwa Asta sudah berhasil menghilangkan nyawa Lilith. Kemudian di panel selanjutnya, Nahato sempat mengucapkan kata selamat kepada Asta atas keberhasilan Asta mengalahkan Lilith. Dan splash text pada gambar pertama ini berbunyi, dua iblis tingkat tertinggi berhasil dikalahkan. Tapi situasinya sekarang, bocoran gambar kedua, percakapan singkat Asta dan Nahato. Dan berikut ini adalah beberapa poin yang dibicarakan oleh mereka berdua. Poin pertama, Asta sempat menjelaskan bahwa dia membutuhkan waktu sebelum dia bisa menggunakan Devil Union Mode kembali, di mana menurut Asta, waktu yang dia butuhkan adalah sekitar 30 menit. Poin kedua, Nahato terkesan terkejut dan merasa sedikit kecewa karena Asta membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum dia bisa kembali mengaktifkan Devil Union Mode. Poin ketiga, menurut Nahato, dalam 30 menit waktu istirahat, Asta harus bersiap untuk menghadapi pertarungan yang mengerikan. Poin keempat, Nahato menjelaskan bahwa mereka harus bisa mengalahkan Dark Triad sebelum gerbang kedua terbuka. Tapi sayangnya belum ada kejelasan apa yang akan terjadi jika mereka belum bisa mengalahkan Dark Triad sebelum gerbang kedua terbuka. Poin kelima, selain menjelaskan rencananya secara singkat kepada Asta, Nahato juga sempat menjelaskan kalau Morris merupakan salah satu musuh yang bisa menimbulkan masalah besar. Karena itulah mereka harus menemukan sebuah cara untuk menyingkirkan Morris. Kemudian dari gambaran yang diberikan di halaman ini, Babang Yuki menjelaskan bahwa saat ini pertarungan Yuno dan Langgris melawan Zenon, pertarungan Charlotte dan Ril melawan Vanica, pertarungan Jack melawan Dante, pertarungan Mereo melawan Majin, serta pertarungan pasukan perlawanan dan Fuego melawan iblis tingkat rendah masih terus berlanjut. Tapi uniknya di halaman ini, Nahato sama sekali tidak menyinggung kedatangan Magna dan Zora, serta tidak menyinggung tentang kedatangan Noel dan yang lain, di mana hal ini sudah mengisyaratkan dua hal. Pertama, Nahato tidak mengetahui kedatangan Magna dan Zora. Kedua, cerita di chapter ini terjadi sebelum kedatangan Noel dan yang lain. Tidak hanya itu, di panel pertama gambar kedua ini, Babang Yuki juga sempat memperlihatkan bahwa tangan Asta sudah kembali ke bentuk semula. Gambar ketiga, dengan persentase kekuatan iblis sebesar 100%, Dante benar-benar bisa mempermainkan Kapten Jack. Dan setidaknya itulah yang bisa kita lihat di gambar ketiga. Karena di sini Kapten Jack terlihat sudah babak belur di depan Dante yang sedang tertawa lebar sambil mengucapkan beberapa kalimat. Kalimat pertama, Dante menjelaskan bahwa dia tidak menyangka kalau Kapten Jack masih bisa bertahan sampai saat ini. Kalimat kedua, Dante mengatakan, saat ini kau pasti sudah mencapai batas. Dan Kapten Jack menjawab, aku akan memotongmu. Lalu Dante mengucapkan kata terima kasih kepada Kapten Jack karena sudah menghiburnya. Gambar keempat, entah apa yang terjadi dalam bocoran gambar keempat, di saat Dante terlihat bersiap untuk melepaskan sebuah serangan, tubuh Kapten Jack terlihat sudah tertutup oleh semacam debu atau asap. Dan di saat inilah tiba-tiba muncul sihir api yang mengarah ke tubuh Dante dan meledak tepat di tubuh Dante. Tapi dari apa yang diperlihatkan di panel keempat, bisa kita pastikan kalau sihir api tersebut sama sekali tidak dapat melukai tubuh Dante. Gambar kelima, Magna dan Zora muncul di depan Kapten Jack sambil tersenyum hingga membuat Dante terlihat sempat bertanya siapa mereka.
Gambar ke-6, dengan menyipitkan matanya, Dante mengatakan, dasar penyihir rendahan. Tempat ini bukanlah tempat bagi manusia rendahan sepertimu. Lalu di panel selanjutnya, Kapten Jack yang sudah menyadari kalau Magna dan Zora adalah anggota Banteng Hitam, kemudian berkata, apa tujuan kalian datang ke sini? Cepatlah tinggalkan tempat ini. Dan Zora yang mendengar perkataan ini hanya terlihat terdiam. Sedangkan di panel ketiga, Dante juga sempat menanyakan hal serupa dan dilanjutkan dengan berkata, tidak ada yang bisa kalian berdua lakukan di sini. Lalu Magna menjawab, kami datang ke sini untuk mengalahkanmu dan menyelamatkan Kapten Yami. Gambar ke-7 masih melanjutkan percakapan Dante dan Magna. Lalu untuk menyingkat waktu, berikut ini adalah rangkuman percakapan mereka berdua. Poin pertama, Dante hanya menjelaskan bahwa dia hanya tertarik dengan sesuatu yang bisa menghiburnya. Dan saat ini dia sedang tertarik dengan Asta yang memiliki kekuatan anti sihir. Tidak hanya itu, Dante juga mengatakan kalau dia sama sekali tidak tertarik dengan dua penyihir rendahan seperti Magna dan Zora. Poin kedua, karena Dante sempat merendahkan Magna dan Zora dan sempat mengatakan kalau mereka berdua tidak mungkin bisa melawannya, Magna kemudian mengatakan kalau dia akan bertarung dan mengalahkan Dante seorang diri. Dan ini berarti bahwa Magna sudah menantang Dante dalam pertarungan 1 lawan 1. Gambar ke-8, sambil berkata, beraninya kau merendahkanku, Dante terlihat memamerkan kekuatan sihir yang dia miliki saat ini, hingga membuat Magna sempat terdiam. Gambar ke-9 dan ke-10, ternyata alasan Magna terdiam di gambar ke-8 bukan karena Magna merasa takut dan ingin melarikan diri, tapi karena dengan merasakan kekuatan sihir Dante, Magna kembali teringat tentang pertarungan Dante melawan Asta dan Yami yang berakhir dengan insiden penculikan Kapten Yami. Dan hal ini dipertegas dengan adanya flashback atau kilas balik di gambar ke-9 dan ke-10. Kemudian untuk menyingkat waktu, berikut ini adalah rangkuman dari kilas balik tersebut. Poin pertama, Magna dan Zora menyaksikan sendiri pertarungan Yami dan Asta melawan Dante, di mana pada saat itu dia sangat ingin membantu Yami dan Asta. Tapi keinginannya ini dihentikan oleh Zora yang menjelaskan kalau pada saat itu kekuatan Dante jauh di atas mereka berdua, dan jika mereka berdua memaksakan diri, maka mereka berdua hanya akan menjadi beban atau menjadi salah satu korban. Poin kedua, di saat markas Banteng Hitam diserang, Magna dan Zora memang sudah memulai latihan, tapi mereka berdua belum menyelesaikan sihir yang sedang mereka kembangkan. Di mana karena hal inilah Magna kemudian menyadari bahwa dia masih lemah dan merasa belum layak untuk berkumpul kembali dengan Banteng Hitam. Kemudian di panel terakhir gambar ke-10, Dante sempat berkata, aku tidak memiliki sihir yang pantas untuk melawan sampah sepertimu. Gambar ke-11, walaupun Dante sudah menunjukkan kekuatan sihir yang sangat besar hingga membuat Magna sempat terdiam, tapi ternyata Magna sama sekali tidak takut dengan Dante. Hingga pertarungan Magna melawan Dante dimulai dengan lemparan bola sihir api dari Magna yang terkesan sama sekali tidak bisa melukai Dante. Ke-12, setelah sihir bola api yang dilemparkan oleh Magna di gambar ke-11 meledak di tubuh Dante, di gambar ke-12 tiba-tiba muncul semacam rantai yang terkesan tercipta dari api, dan kedua ujung rantai ini terlihat memiliki semacam lingkaran sihir. Lalu Dante pun terkesan bertanya, rantai apa ini? Ke-13, Dante tiba-tiba terlihat kehilangan sebagian dari kekuatan sihir miliknya, hingga membuat Dante kehilangan mode atau wujud 100% kekuatan iblis. Lalu tanpa menyia-nyiakan kesempatan, di saat Dante sedang kebingungan, Magna langsung berlari mendekati Dante sembari menyiapkan sebuah sihir api di tangan kanannya. Dan di sini Magna sempat berkata, ini adalah sebuah sihir seorang rakyat jelata yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, karena cukup banyak yang bertanya, mengapa Dante bisa kehilangan mode 100% kekuatan iblis setelah dia terkena rantai api milik Magna, maka kami akan memberikan sebuah petunjuk yang bersumber dari anime Black Clover episode 10. Ya, Babang Yuki sudah memberikan petunjuk tentang salah satu kelebihan sihir Magna sejak episode 10 atau di awal cerita, di mana pada episode 10 ini, atau tepatnya setelah Asta dan Magna mengalahkan Hit, Babang Yuki sudah menjelaskan kalau sihir api Magna memiliki kemampuan spesial, dan kemampuan tersebut adalah menyegel sihir.
Karena itulah bisa kita katakan kalau sihir yang digunakan oleh Magna di chapter terbaru adalah pengembangan dari kemampuan spesial tersebut. Ya, walaupun sihir yang sudah dikembangkan oleh Magna tidak bisa menyegel semua sihir Dante dan hanya bisa menyegel sebagian sihir Dante. Ke-14, Magna akhirnya berhasil memukul wajah Dante. Dan menurut terjemahan kasar, sihir yang sudah digunakan oleh Magna memiliki nama sementara Backfire Magic Soul Chain Deathmatch. Kemudian di panel selanjutnya, Dante berkata, "Aku sama sekali belum pernah melihat serangan seperti ini sebelumnya." Kemudian di dua panel terakhir, Magna menjelaskan kalau Dante akan dikalahkan oleh Magna Swing, seorang kesatria sihir dari Banteng Hitam yang merupakan seorang rakyat jelata. Lalu, sanggupkah Magna mengalahkan Dante dengan sihir baru miliknya? Atau Dante akan menemukan cara untuk melawan sihir baru Magna? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya!